Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 36. Seorang pelayan pria berlari tergopoh-gopoh menghadap Kaisar Muaang yang tengah berlatih di lapangan istana. Membawa berita yang disampaikan oleh Yao Pu. Kaisar terpaksa menghentikan pelatihannya saat mendengar laporan dari pelayan, lalu di mana gadis nakal itu sekarang? Kenapa dia tidak datang bersama Yao Pu? Tentu saja dia menanyakan tentang putrimu yang tidak menyampaikan langsung berita itu padanya. Putri pergi ke Heijin yang mulia. Sepertinya ingin menghentikan eksekusi mati dua orang yang melawan Sekte Pedang Emas. Ah, kenapa putriku yang satu itu sangat sulit dikendalikan? Kaisar mendesah tidak berdaya, padahal dia kuperintahkan untuk berlatih di Sekte agar kelakuannya bisa berubah. Pelayan tadi hanya menggaruk kepala, tidak tahu harus bagaimana. Sifat putrimu yang sulit diatur memang sudah menurun dari Kaisar sendiri. Pangeran Yingkah, bocah itu hanya akan membuat kacau di wilayahku. Orang-orang dari benua tengah pasti akan berkelaran di barat untuk mencarinya. Kaisarmu sedikit merasa tidak senang dengan kemunculan putra mahkota Kekaisaran Ying di daerahnya. Sedikit ragu-ragu, pelayan memberanikan diri bertanya pada Kaisarmu, kita sudah lama tidak berhubungan dengan Kekaisaran itu, apa mereka tidak akan mengirim utusan nantinya yang mulia, untuk meminta bantuan menangkap pangeran monster itu. Kaisar yang sekarang tidak memiliki token kaisar yang berisi penyempurna teknik Asyura pembunuh iblis. Dia bahkan tidak mendapatkan pengakuan dari rakyatnya sendiri, kenapa kita harus mendengarkan orang seperti itu, jawab Kaisar dengan raut acuh. Menurut putriku Pangeran Ying ada di Heijin, bukan? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi antara Sekte Pedang Emas dan Pangeran Ying, jika tidak, dia tidak akan meminta keluarga Wu datang ke sana. Ternyata Kaisar bisa langsung membaca keadaan. Walau hanya garis besarnya saja. Dia diam cukup, lama memikirkan apa yang harus dia lakukan. Terhadap Pangeran Ying Chen, andai saja aku tidak berhutang budi pada Kaisar Ying yang pernah menyelamatkan keluargaku, aku tidak akan peduli pada nasib bocah itu. Kaisar dengan hembusan napas berat memerintahkan pelayan untuk menyampaikan titahnya. Perintahkan pembawa pesan untuk memerintahkan Jenderal Meng Kai ke Heijin, hanya untuk mengawasi dan membawa Pangeran Ying. Lalu katakan pada Yao Pu untuk tidak memberitahukan masalah ini pada keluarga Wu terlebih dahulu. Pelayan dengan patuh memberi hormat dan bergegas pergi sesuai dengan perintah yang dia terima. Ada apa ayah? Kenapa wajahmu terlihat seperti itu? Suara Mujiao, kakak dari Mulian mengejutkan. Kaisarmu yang tengah termenung. Ah, putriku, kemarilah. Dengan tersenyum tipis, Kaisar meminta putrinya untuk duduk di dekatnya. Sepertinya adik membuat masalah lagi, Kikiki. Tebakanmu tidak pernah salah. Dia membawa masalah yang cukup rumit, dan sepertinya dia bersama Pangeran Ying di kota Heijin. Mendengar ucapan ayahnya, Mujiao diam membeku. Walau masih kecil, dia masih ingat saat akan dijodohkan dengan putra mahkota Kekaisaran Ying. Meski usia mereka terpaut 5 tahun, tapi bagi kultivator itu bukan masalah besar. Tetapi saat ini mereka tidak lagi memiliki hubungan karena Kaisar Ying sendiri yang membatalkan rencana pertunangan, lagi pula gadis mana yang akan bersedia menjadi pendampingnya. Kecuali gadis buta dan wanita bodoh. Pangeran monster itu ada di sini ayah. Tanya Mujiao berusaha meyakinkan pendengarannya. Kau tidak perlu memikirkan tentang pemuda itu, bagaimanapun, aku sudah mengurus semuanya, keluarga Wu pasti bersedia membawa pemuda itu ke benua utara atau selatan. Dia bahkan bukan seorang kultivator, melindungi diri sendiri saja tidak akan mampu. Tidak mungkin bisa selamat jika tidak bersembunyi seumur hidupnya. Sore itu Kaisar dan Mujiao membicarakan banyak hal, termasuk tentang serangan dari benua timur. Tampaknya keranaga itu hanya ingin memberikan rasa takut pada kita ayah. Ini sudah lebih 20 tahun. Tidak ada satupun monster atau orang dari sana yang muncul, ucap Mujiao dengan raut wajah lega. Dia masih ingat bagaimana keranaga sendirian meluluh lantakkan kota Jingyin seorang diri. Jika bukan karena Kaisar Ying ada di tempat, kota pasti sudah lenyap. Dia beserta ibu dan adiknya juga ikut menjadi korban. Ayah, aku akan ke Heijin. Adik kecilku selalu bertindak impulsif. Kita akan kehilangan orang-orang kuat jika sampai menghancurkan Sekte Pedang Emas. Meski mereka memiliki karakter buruk, setidaknya akan berguna jika monster dari benua timur benar-benar muncul kembali. Kaisarmu dengan tatapan bangga mengizinkan
Putri Mujiao berangkat ke Heijin. Pergilah dengan Jenderal Meng menaiki artefak terbang kekaisaran. Kau tidak akan sampai tepat waktu jika hanya menunggang kuda. Kuharap adikmu bisa belajar banyak darimu. Batin Muang menatap putrinya yang bersiap pergi ke Heijin. Di Sekte Pedang Emas, Chungli dan Yu Yang terlihat sangat lemah. Mereka dikurung dalam penjara khusus dan diikat dengan tali khusus. Kekuatan mereka dikunci dan sehingga tidak bisa menggunakan Ki untuk mencegah dua orang itu melarikan diri. Chungli kondisinya terlihat sangat parah, pakaiannya telah dikotori darah yang telah mengering, dia bahkan sudah sulit untuk berbicara. Sedangkan Yu yang kondisinya sedikit lebih baik. Walau banyak memar tubuhnya, Chungli bertahanlah. Aku yakin Wu Chen akan datang menyelamatkan kita, ucap Yu yang memberikan semangat pada Chungli untuk bertahan. Dengan suara pelan yang dipaksakan, Chungli menimpali perkataan temannya. Aku justru tidak berharap dia datang ke sini. Lebih baik hanya kita yang mati, aku tidak ingin Xie Lian dan Wu Chen ke sini untuk mati. Dua orang itu terpaksa berhenti berbicara karena di luar kurungan Hong Jun berdiri menatap mereka dengan angkuh. Ini akibatnya jika kalian berani menantang Sekte Pedang Emas. Kematian pun tidak akan cukup untuk menanggung dosa kalian. Tetua muda, sebaiknya kita bunuh mereka saat ini juga. Aku kehilangan saudaraku karena mereka menyerang dengan cara tercela. Itu benar, bahkan kita sudah kehilangan pendukung akibat ulah mereka. Bahkan Sekte Pedang Dewa sudah meninggalkan kita. Beberapa murid sekte meminta agar eksekusi dipercepat. Mereka bertingkah seolah semua orang selalu menindas murid pedang emas. Di dunia ini, hanya sekte dan orang kuat saja yang diizinkan menindas yang lemah. Mereka tidak layak diperlakukan seperti itu. Bunuh, bunuh. Semua murid Sekte Pedang Emas yang ada di dekat Hong Jun bersorak meminta eksekusi. Beberapa dari mereka memukulkan senjatanya ke tanah. Di dalam bangunan sekte, para tetua dan master sekte berkumpul. Bagaimana? Apa ada pergerakan dari dua sekte di Yinzuan? Tanya master sekte. Dua sekte itu membawa murid-murid dengan ranah raja ke Heijin Master. Tapi jumlah mereka tidak banyak, sepertinya mereka kemari untuk bernegosiasi. Jawab salah satu tetua yang bernama Kuan Tong. Tindakan mereka masih masuk akal, walau dua orang itu sudah keluar dari sekte, akan tetap membuat wajah mereka tercoreng jika tidak melakukan apapun. Mari kita lihat apa mereka berani mengganggu rencana kita dengan menabuh genderang perang. Dengan pedang dewa yang sudah memberikan ultimatum, Master Sekte terlihat meremehkan pergerakan dari pihak lain. Master, bagaimana jika eksekusi dua orang itu kita percepat 1 hari? Mereka datang disambut dengan perasaan kecewa. Hahaha, Busan Suang yang memberikan usulan tertawa puas membayangkan saat orang-orang Sekte Camar Sakti dan Cakar Naga datang, dua jenius mantan murid mereka sudah dihukum mati. Ide bagus. Kalau begitu laksanakan eksekusi mereka dalam waktu 3 hari. Aku yakin manusia monster itu pasti sudah ada di sekitar kota Heijin. Pintu ruangan terbuka saat seorang wanita masuk ke dalam ruangan, dia terlihat tidak senang dengan semua orang yang berkumpul di dalam. Kalian sungguh memalukan, selama meninggalkan benua barat, apa saja yang kalian lakukan? Membiarkan nama sekte tercoreng dengan tingkah buruk murid sekte. Perempuan itu menatap semua tetua dan master sekte satu persatu, dia memandang dengan raut kekecewaan. Tetua Rue, kau tidak tahu apa yang terjadi di sini setelah pergi beberapa tahun. Sekte kita berkembang pesat, dan bukan salah kita jika orang-orang di luar sana sangat lemah. Anak-anak muda biasa bertarung, tentu salah mereka sendiri. Karena tidak bisa memenangkan pertarungan. Timpal tetua Bu merasa anak-anak didiknya sangat membanggakan. Tetua bernama Rue menggeleng tidak percaya dengan sikap orang-orang tua di sekitarnya. Kalian benar-benar sudah rusak. Aku merasa malu menjadi bagian dari kalian. Adik, kenapa kau berbicara seperti itu? Semenjak kau pergi, kami berhasil membangun sekte. Hingga tingkatan sekarang, bahkan diakui oleh pedang dewa dan berada di bawah perlindungan mereka. Tapi dua orang dan manusia monster sudah menghancurkan jerih payah kami selama ini. Master, sekte dengan amarah tertahan menghancurkan cangkir teh yang tengah digenggam. Benar-benar tidak tertolong, inilah akibatnya jika kalian hidup seperti ikan dalam kolam. Berpikiran dangkal karena merasa dunia hanyalah benua barat. Jika semua orang berpikiran seperti kalian,
tidak akan ada masa depan bagi benua. Rue, jangan karena kau sudah berkeliling ke benua lain kau merasa lebih baik dari kami. Kami tetap di sini untuk membangun sekte menjadi lebih baik, tidak seperti kau yang tidak pernah peduli sedikitpun. Timpal Master Sekte menatap wanita yang dulunya adalah adik seperguruannya. Jelas ada ketidaksenangan dalam setiap kata-kata pria itu. Tetua Rue terus berdebat dengan Master Sekte dan para tetua lain, tetapi karena tidak memiliki seseorang yang mendukung argumennya, dia terpaksa diam. Berdebat dengan orang bodoh hanya akan membuatku menjadi lebih bodoh. Menggerutu kesal, Tetua Rue pergi meninggalkan ruangan dengan perasaan kecewa. Ingatlah baik-baik, suatu hari kalian akan menuai apa yang kalian tanam. Ucap wanita itu sebelum pergi. Wajah Master Sekte dan para tetua menjadi tidak sedap dipandang saat mendengar perkataan Rue. Itu sama saja dengan dia mengutuk mereka semua. Hari sudah malam, di dalam benteng kota Heijin, seorang pria berambut putih yang wajah dan kedua telapak tangannya dibalut kain tengah duduk di kedai makan. Banyak juga murid-murid pedang emas berkeliaran di sini. Mereka jelas mencari keberadaanku. Batin Wu Chen, sejak kedatangannya, sudah melihat banyak orang yang mengenakan pakaian sekte pedang emas berkeliling. Pelayan, seru Wu Chen memanggil pelayan kedai untuk mencari informasi. Apa kalian mendengar berita tentang putrimu? Lian di kota ini, tanyanya dengan meletakkan koin perunggu di atas meja. Tidak ada tuan, putrimu sepertinya belum pernah ke kota ini, jawab pelayan dengan ekspresi mengingat-ingat. Hanya ada berita tentang eksekusi 2 orang yang akan dipercepat esok hari, lanjut pelayan itu. Bagai disambar petir, Wu Chen berdiri, mengagetkan pelayan yang berdiri di samping mejanya. Tangan pemuda itu terkepal menahan kemarahannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Chen meninggalkan kedai, membuat pelayan dan pengunjung lain keheranan melihat sikap anehnya. Sial, aku beruntung datang tepat waktu. Kalian berdua, tunggulah, aku segera datang, gumam Wu Chen dengan mata berapi-api pergi ke arah sekte pedang emas. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.